Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Awamilul Mi'ah karangan Syekh Jarjani rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di golongan ketiga dari amel lafzi simai. Ini judulnya ma wala al musyabbahatani bilaisa. Ma dan la yang diserupakan keduanya dengan laisa. Jadi huruf yang sama dengan laisa di segi amalnya dan di segi maknanya nafi. An-naw'u salisu min salasata asyara naw'an harfani tarfa'anil isma wa tansibanil khabara. Bermula kelompok yang ketiga dari 13 kelompok itu harfan, ada 2 huruf. Tarfa'ani yang merafakkan oleh keduanya akan isim dan menasabkan oleh keduanya akan khobar. 2 huruf yang merafakkan isim menasabkan khobar sama seperti laisa. Wahuma dan bermula keduanya 2 huruf tersebut itu ma wala, ma dan la. Tentunya antara ma dan la ini ada sedikit perbedaan, nanti kita lihat. Nahu contohnya ma zaidun qa'iman. Tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Nah, jadi ma di sini ma nafi serupa dengan laisa, tugasnya merafakkan isim menasabkan khobar. Zaidun isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, qa'iman khobarnya. Jadi ma ini untuk nafi hal. Ma zaidun qa'iman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri sekarang maksudnya. Ya, kalau enggak ada karinah dia menunjukkan kepada nafi hal. Kalau ada karinah berarti tergantung karinahnya. Ma zaidun qa'iman kemarin, tidaklah si Zaid yang berdiri kemarin, atau tidaklah si Zaid yang berdiri sebentar lagi. Tergantung karinah. Kalau enggak ada karinah dia nafi hal. Wala rajulun hadiran, dan tidak ada laki-laki itu yang hadir. Ini la nafi serupa dengan laisa, merafakkan isim menasabkan khobar. Rajulun isimnya marfu' tanda rafa' dhammah, hadiran khobar. Jadi perbedaan antara ma dan la. Kalau ma dia masuk kepada ma'rifah dan nakirah, kalau la khusus masuk kepada nakirah. Ya, ini bukan la nafi jenis. Kalau la nafi jenis kan menasabkan, dia serupa inna, ini serupa laisa. Kita lihat lagi. Wa yusamma wala al musyabbahataini bilaisa min haitsu inna ma wala lin nafi wa ma li nafil hal. Dan dinamakan akan ma dan la yang diserupakan, dinamakan akan ma dan la akan yang diserupakan keduanya dengan laisa. Ya. Jadi ma dan la dinamakan 2 huruf yang serupa dengan laisa. Dari sisi apa dia serupa dengan laisa? Min haitsu innama wala lin nafi wa ma li nafil hal. Dari segi bahwa sungguh ma dan la itu sabit bagi nafi, dan bahwa sungguh ma itu sabit bagi nafi hal. Jadi ma dan la menyerupai laisa dari sisi yang pertama, ma dan la untuk nafi sebagaimana laisa untuk nafi, dan ma untuk nafi hal. Ma digunakan untuk nafi hal, menafikan zaman hal. Laisa juga kalau enggak ada karinah menunjukkan kepada nafi hal. Kalau ada karinah tergantung karinahnya. Wad dukhuli alal ma'arifi wan nakirah. Dan dukhuli kita atah kepada nafi. Dan buah sungguh ma dari sisi buah sungguh ma dan la itu sabit bagi nafi. Dan buah sungguh ma itu sabit bagi nafi hal. Dan buah sungguh ma bagi masuk di atas ma'rifah dan nakirah, dan masuk di atas mubtada dan khobar, dan masuk ba di atas khobarnya ma. Nah, ini yang membedakan ma dan la. Yang pertama, ma dan la serupa dengan laisa dari segi la dan ma untuk nafi. La dan ma untuk nafi. Ma dan la untuk nafi, sama-sama nafi. Kemudian kalau ma untuk nafi hal, berarti la tidak menunjukkan kepada nafi hal. Kalau ma untuk nafi hal dan masuk kepada ma'rifah dan nakirah. Ma masuk kepada isim ma'rifah, masuk juga kepada isim nakirah. Kalau la nanti khusus masuk kepada isim nakirah. Dan ma juga masuk kepada mubtada dan khobar. Ini ma tidak dibahas yang ma yang masuk kepada fi'il. Ini pembahasan tentang masuk kepada isim, karena ada juga ma yang masuk kepada fi'il nanti. Nah, jadi ma masuk kepada mubtada dan khobar. Dan masuk ba di atas khobarnya ma. Di khobar ma sering ditambah ba ziyadah.
Sebagaimana pada khabar laisa juga sering penambahan ba. Contoh nahu. Ma Zaidun biqaimin. Tidaklah si Zaid itu yang berdiri sekarang. Nah, jadi ba di sini ba ziyadah. Ini Arabnya ma nafi, huruf nafi yang diserupakan dengan laisa merafakkan isim menasabkan khabar. Zaidun isimnya marfu' dan rafa' dhamma. Ini Zaidun ma'rifah. Berarti ma juga masuk kepada isim ma'rifah, juga masuk kepada isim nakirah nanti. Kemudian di huruf jar ziyadah qaimin khabar ma mansub, tanda nasab fathah yang ditakdirkan di atas kasrah karena berbimbang tempat dengan huruf jar zaidah. Nah, begitu cara i'rabnya. Kama anna laisa kadzalik, sebagaimana bahwa sungguh laisa itu seperti demikian. Laisa juga seperti demikian, maksudnya laisa masuk kepada ma'rifah, masuk kepada isim nakirah, kemudian pada khabar laisa juga sering ditambah ba ziyadah. Wa anna la innama hiya linafi wad dukhuli 'alan nakirah wa 'alal mubtada'i wal khabari duna nafiyil hali wad dukhuli 'alal ma'arifi wa dukhulil ba 'ala khabarihi. Dan bahwa sungguhlah hanya saja dia nyala itu sabit bagi nafi dan bagi masuk kepada nakirah-nakirah dan masuk kepada mubtada dan khabar, ketiadaan nafihal, ketiadaan masuk kepada ma'rifah, ketiadaan masuk ba di atas khabarnya. Ulang lagi. Dan bahwa sungguhlah itu hanya saja dia nyala itu sabit bagi nafi. Jadilah hanya untuk nafi, tidak menunjukkan kepada zaman. Kecuali ada karinah nanti. Tanpa karinah la tidak menunjukkan kepada zaman. Bahwa sungguhnya la hanya saja dia nyala untuk nafi saja dan masuk kepada nakirah. Jadi la itu khusus merafakkan isim nakirah. Ketika la ini disamakan dengan laisa, hanya masuk kepada isim nakirah. Wa 'alal mubtada wal khabar, dan masuk juga kepada mubtada dan khabar pada jumlah ismiyah. Duna nafil hali, ketiadaan nafi hal. La tidak menafikan hal. Wad dukhuli kita atas pada nafi dan tidak masuk kepada ma'rifah. La tidak masuk kepada isim ma'rifah. Dan tidak masuk ba di atas khobarnya la. Di khobar la enggak ditambah bi ziyadah. Contoh nahu, la rajulun, ini rajulun kita baca. La rajulun fid dari, tidak ada laki-laki itu dalam rumah. Jadi la nafi huruf serupa dengan laisa merafakkan isim menasabkan khabar, rajulun isimnya marfu dan rafa' dhammah, la rajulun fid dari jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab khabar la. Tidak ada laki-laki itu sabit dalam rumah. Kemudian la nanti enggak, udah begitu doang. Nah, jadi perbedaannya berarti sementara kalau ma masuk pada isim ma'rifah dan isim nakirah, kemudian suka ditambah ba pada khobarnya, kalau la hanya masuk kepada isim nakirah saja dan tidak ditambah ba pada khobarnya dan tidak menunjukkan kepada nafi hal. Begitu lebih kurang. Kemudian nanti tentunya ada banyak syarat tentang kapan ma ini diserupakan dengan laisa. Ada syarat nanti di khobarnya dia nggak boleh ada illa. Kalau ada illa batal amalnya. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Jadi Muhammadun mubtada langsung, Rasulullah khabarnya. Nah, kita lihat di nomor 1. Ada tambahan kali. Baqiya min hadzal nau'i harfani akhara. Tersisa dari ini oleh dua huruf yang lain. Ada dua huruf yang lain yang diserupakan dengan laisa juga. Ahaduhuma, yang pertama dari keduanya lata. Jadi lata huruf yang diserupakan dengan laisa. Berarti dia merafakkan isim menasabkan khabar. Wahya bimakna la, dianya lata dengan makna la. Wala ta'malu illa fi lafdil hin, dan tidak beramal ya kecuali pada lafadz hin. Jadi lata ini dia merafakkan isim menasabkan khabar, tapi isimnya khusus isim zaman. Isim zaman itu juga khusus lafadz hin, waktu. Tidak beramal ya kecuali pada lafadz hin, hanya beramal pada lafadz hina. Wa yajibu ayyuhdafa ahadu juz'aiha, dan wajiblah bahwa dibuangkan salah satu dua juzuknya. Salah satu dua juzuk maksudnya antara isim dan khabar. Kalau dibuang isim disebut khabar, kalau dibuang khabar disebut isim. Wal ghalib annal mahdhufah wal isim, dan bermula yang biasa itu bahwa sungguh yang dibuang itu isim, yang sering isimnya lata yang dibuang. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah, fanadau walata hina manasin. Fanadau, maka mereka memanggil, walata, dan tidak adalah waktu itu waktu lari. Nah, tidak adalah waktu itu waktu lari. Jadi
Lata di sini la nafi serupa laisa, merafakkan isim, menasabkan khobar. Isimnya mahdhuf, takdirnya latal hinu. Al-hinu. Hina kedua, khobarnya mansub tanda nasab fathah, mudhaf hina manasin mudhaf ilaih. Artinya walaisal hinu hina firarin. Tidaklah waktu itu waktu lari. Nah, kesimpulan, lata juga merafakkan isim, menasabkan khobar, cuma isimnya sering dibuang. Dan isimnya khusus isim zaman biasanya. Kalau di sini malah isim zamannya harus lafadz hina. Tapi di tempat yang lain juga ada enggak mesti hina. Misalkan lata saata asafin. Tidaklah waktu itu waktu kecewa. Cuma saata, lafadznya saata, tetap isim zaman. Walaupun bukan hanya hina. Waqad yuhdhafu khabaruha, dan kadang-kadang dibuangkan akan khabarnya lata. Waya bekal ismu, dan tetaplah tinggal isim. Kakiraati ba'dihim, seperti bacaan sebahagian mereka ulama, wala tahinu manasin biraf'i hin. Nah, jadi ada juga yang membaca di ayat ini la tahinu manasin, berarti hinu isimnya, yang dibuang khobarnya. La tahinu manasin hina, tidak adalah waktu lari itu waktu. Wasaniha, yang keduanya lagi itu innafiyah wa madhab aksaril basariyin adamu i'maliha. Bermula madhab kebanyakan orang basariyun itu tidak mengamalkannya innafi. Komisalu a'imaliha, bermula contoh pengamalannya inda ghairihim, di sisi selain mereka basariyin. In zaidun kaiman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri. In huruf nafi diserupakan dengan laisa, merafakkan isim, menasabkan khobar. Zaidun isimnya, kaiman khobarnya. Wa in rajulun qadiman, tidak ada laki-laki itu yang datang. Intaha minat tasil, diambil dari kitab tasil. Kesimpulannya, huruf yang diserupakan dengan laisa ada 4. Ma, dan la, dan lata, dan innafi. Nah, sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.